Om Swastiastu, selamat sore, salam harmoni. Yang terhormat Ibu Risa selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum dan rekan-rekan yang lain yang sangat saya cintai. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai anatomi kurikulum Merdeka tahun 2020 SMK Nusa Dua, Toya Anyar, jurusan akomodasi perhotelan. Yang akan saya bahas pada dalam video presentasi kali ini adalah yang pertama, yaitu pengertian anatomi kurikulum. Yang kedua, komponen utama anatomi kurikulum. Dan yang ketiga, anatomi kurikulum Merdeka SMK Nusa Dua, Toya Anyar, jurusan akomodasi perhotelan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian anatomi kurikulum. Anatomi berasal dari bahasa Yunani dari kata anatemen, yang berarti memotong atau kemudian akan lebih tepat dalam pokok bahasan ini diartikan dengan struktur atau susunan atau juga bagian atau komponen. Jadi anatomi kurikulum adalah struktur atau komponen-komponen yang terkandung dalam kurikulum yang berisi tentang tujuan dan pengalaman belajar yang akan dicapai oleh peserta didik. Pembahasan yang kedua, komponen utama anatomi kurikulum. Dalam kurikulum ada 4 hal komponen utama yang saling berkaitan, yaitu yang pertama tujuan. Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik, karena kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, materi. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pembelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan, maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Komponen selanjutnya adalah proses. Dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik atau guru perlu memahami suatu strategi atau proses. Strategi menunjuk pada suatu pendekatan, approach, metode, dan peralatan mengajar yang diperlukan dalam pengajaran. Yang keempat, komponen evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak, dan bagian-bagian mana yang harus disempurnakan. Pembahasan yang ketiga adalah anatomi kurikulum Merdeka SMK Nusa Dua, Toya Anyar, jurusan akomodasi perhotelan. Komponen tujuan terdiri dari beberapa tujuan, yaitu tertanamnya sikap religius setiap peserta didik. Selanjutnya, terciptanya tamatan yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, demokrasi, keadilan sosial, integritas, dan gotong royong. Terciptanya peningkatan prestasi belajar siswa. Terciptanya kompetensi siswa sesuai kebutuhan dunia usaha. Terciptanya peningkatan link and match dengan dunia usaha dan industri yang terkait. Terlaksananya kelas industri. Terserapnya tamatan
di dunia usaha dan dunia industri. Terciptanya tamatan yang siap berwira swasta. Terciptanya tamatan yang siap bersaing di era global. Terciptanya tamatan yang tangguh dalam segala situasi. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga pendidikan. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana secara maksimal. Terlaksananya kegiatan pengembangan diri. Dan yang terakhir, terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, bersih, sehat, indah, dan rapi. Yang kedua, materi. Yang pertama, mata pelajaran. Mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum Merdeka SMK Nusa Dua Toya Anyar jurusan akomodasi perhotelan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejurusan atau yang disebut C1, C2, C3 yang sebarannya sebagai berikut. Yang pertama, muatan nasional, pendidikan agama dan budi pekerti. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia. Yang ketiga, matematika. Yang keempat, sejarah Indonesia. Yang kelima, bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Yang B, muatan kewilayahan, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang ketiga, bahasa Bali. Yang keempat, bahasa Jepang. Muatan yang selanjutnya adalah muatan peminatan kejuruan. C1, dasar bidang keahlian, yaitu simulasi dan komunikasi digital. Yang kedua, IPA terapan. Yang ketiga, kepariwisataan. C2, dasar program keahlian. Keahlian yang diberikan adalah komunikasi industri pariwisata, sanitasi, hygiene dan keselamatan kerja, administrasi umum, bahasa asing pilihan. C3, kompetensi keahlian, yaitu industri perhotelan, front office, housekeeping, laundry, produk kreatif, dan kewirausahaan. Yang ketiga, proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang diterapkan di SMK Nusa Dua Toya Anyar menggunakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan siswa pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Model pembelajaran yang dikembangkan oleh setiap pendidik adalah bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaan fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajarkan, seperti yang pertama, pengajaran discovery dalam kelas. Strategi belajar discovery paling baik dilaksanakan dalam kelompok belajar yang kecil. Pendekatan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk yang pertama, sistem satu arah, ceramah reflektif. Pendekatan satu arah berdasarkan penyajian satu arah atau penuangan atau exposition yang dilakukan guru. Yang kedua, sistem dua arah, discovery terbimbing. Sistem dua arah melibatkan siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan guru. Siswa melakukan discovery, sedangkan guru membimbing mereka ke arah yang tepat dan benar. Proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah
pengajaran expositive classroom instruction. Pengajaran kelas dapat berpedoman pada bermacam-macam strategi dan taktik. Prosedurnya tergantung pada keterlibatan guru atau struktur, tujuan, besarnya kelompok, dan banyaknya faktor lainnya. Yang pertama, sistem satu arah. Karakteristik komunikasi satu arah dari situasi ceramah atau typical lecture disebut direct teacher input system atau sistem masukan guru langsung yang dikemukakan oleh M.M. Broadwell angka tahun 1976. Semua tanggung jawab untuk mentransferkan informasi terletak pada guru. Para siswa pasif terhadap apa yang dikomunikasikan, bagaimana cara mengkomunikasikannya, dan apakah perlu dikomunikasikan. Yang kedua, sistem dua arah. Sistem modifikasi guru. Pada sistem dua arah terdapat balikan. Guru mengajukan balikan untuk memeriksa apakah siswa menerimanya secara tepat. Jika sudah, maka guru akan memodifikasi penyajiannya. Jika sambutan siswa ternyata belum tepat, maka guru memodifikasi sambutan siswa. Yang keempat, evaluasi. Yang pertama yaitu program kelas akomodasi perhotelan. Yang dievaluasi di sini adalah bentuk kegiatan, diisi jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh peserta didik terkait dengan kompetensi dasar yang dipelajari selama kegiatan pembelajaran di industri. Tanggal pelaksanaan diisi sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, jurnal kelas. Yang dievaluasi adalah bentuk aktivitas, diisi jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh peserta didik terkait dengan kompetensi dasar yang dipelajari selama kegiatan pembelajaran di hotel. Yang kedua, tanggal pelaksanaan diisi sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya adalah penilaian sikap. Indikator penilaian sikap adalah yang pertama, disiplin. Yang dievaluasi di sini adalah tertib mengikuti instruksi, datang tepat waktu, melaksanakan tugas, dan tidak membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif. Yang kedua, jujur. Menyampaikan sesuatu berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Tidak menutupi kesalahan yang terjadi, tidak mencontek atau melihat data ataupun pekerjaan orang lain. Yang selanjutnya adalah mencantumkan sumber belajar dari yang dikutip atau dipelajari. Indikator selanjutnya adalah tanggung jawab. Pelaksanaan tugas piket secara teratur. Peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok, mengajukan usul pemecahan masalah, mengerjakan tugas sesuai dengan tugas yang ditugaskan. Indikator selanjutnya adalah kerjasama, berinteraksi dengan teman secara ramah, berkomunikasi dengan teman sekerja, melakukan kerjasama untuk memberikan pelayanan, membantu pekerjaan teman. Yang keempat dalam evaluasi adalah penilaian pengetahuan. Kriteria penilaian pengetahuan yaitu tes tulis yang terdiri dari ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Tes lisan dan juga penunggasan. Selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Cara penskoran atau penilaian aspek keterampilan adalah nilai 4 jika jumlah pernyataannya lebih dari 8
Nilai 3 jika jumlah pernyataannya minimal 6. Nilai 2 jika jumlah pernyataannya minimal 5. Nilai 1 jika jumlah pernyataannya kurang dari 5. Baik, kesimpulan dan saran dari presentasi tadi adalah yang pertama, kesimpulan, kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan sangat berperan dalam mengantarkan pada tujuan pendidikan yang diharapkan. Anatomi kurikulum adalah struktur atau komponen-komponen yang terkandung dalam kurikulum yang berisi tentang tujuan dan pengalaman belajar yang akan dicapai oleh peserta didik. Komponen utama kurikulum adalah komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen strategi atau proses dalam pembelajaran, dan komponen evaluasi atau penilaian. Saran-saran yang diberikan adalah kurikulum baiknya terus direview dan dievaluasi dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Dari hasil evaluasi yang penyesuaian kebutuhan industri, maka akan terjadi perubahan-perubahan yang signifikan dalam konten-konten materi yang ada di dalam sebuah kurikulum. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Om Santi 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 Om.